Halaman yang ke-8 yaitu khasiat atau keistimewaan daripada nama Allah itu Al-Azim. Nah, berarti zikirnya Asmaul Husna-nya ya Azim, ya Azim, ya Azim. Barang siapa mengata ya Azim, ya Azim, ya Azim itu 12 kali. Nggih, bilangannya 12 kali. Ya Azim, ya Azim, ya Azim, ya Azim dibaca 12 kali. Meniup akan dirinya. Jadi ditiup ke diri nih. Jadi meniup ke diri itu boleh jadi anu ke tangan nih nah. Jadi ditiup ke tangan. Jadi pusutakan ke kepala, ke awak sampai ini nah. Nah, ya kan? Jadi akan dirinya insya Allah. Arti insya Allah itu apabila Allah menghendaki. Jadi Allah juga tetap. Jadi insya Allah itu kada kita tinggal nggih insya Allah. Karena baik itu karamat, baik itu mukjizat, karamat, maunah, hatta istidrak itu seberataan makhlukatun minallah. Itu makhluk dari Allah. Oleh karena itu di dalam kitab Kifayatul Awam ada orang ma'iktirat wali, lalu wali itu syarik, ya kan? Lalu orang yang ma'iktirat wali itu mati, muntah darah, meninggal. Itu sebenarnya karamat yang ada di wali itu tetap karamat itu dicipta oleh Allah. Nah, lin nabi mukjizatun, walil wali karamatun, wali solihi ma'unatun. Nabi ada mukjizat, wali ada karamat, orang salih ada maunah. Cuma ingatakan seberataan itu tetap dicipta Allah. Jadi wali itu tetap la haula wala quwata illa billah. Nabi itu tetap la haula wala quwata illa billah. Orang salih itu tetap la haula wala quwata illa billah. Sekalipun jahirnya inya istimewa, sakti, tetap itu seberataan biiznillah. Izin Allah. Bi kudratillah, bi iradatillah. Oleh karena itu yang paling atas walillahi kudrah. Walillahi kudrah turun ke bawah. Walin nabi mukjizah turun ke bawah. Lil wali karamah turun ke bawah. Wali soleh maunah. Cuma seberataan itu adalah buliknya walillahi kudrah. Jadi tetap seberataan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan gawian kamu. Jadi nabinya kah, walinya kah, orang saleh kah, tetap la haula wala quwata illa billah. Jangan tinggal kalimat insya Allah. Jadi kada pasti kada. Cuma insya Allah itu litabaruk. Orang yang membuat insya Allah kabul. Itu insya Allah kabul. Munya meninggal insya Allah bisa kada kabul. Jadi oleh karena itu kada salah. Ini bukan mentaskik meragukan kada. Barang siapa membaca ya azim 12 kali ditiup ke diri insya Allah, berarti ragu-ragu ke Mas Hijr. Oh kada, insya Allah itu litahkik, insya Allah itu litabaruk, bukan insya Allah itu litaskik meragukan orang beramal kada. Nah, dia kata, ya ujar Nabi Muhammad, seandainya Nabi Sulaiman tuh nah membuat kalimat insya Allah nggih niscaya bini sidin seberataan betianan. Karena tertinggal insya Allah maka nang betianan seikom. Itu pun di kitab anaknya kayak sumangka bilungka, kada betangan kada babatis. Jadi insya Allah itu jangan ditinggal. Sekalipun itu nyata boleh. Anu bini pian kah? Insya Allah. Apa insya Allah ya? Lain kajar. Inta anak calon. Oh, soalnya belum. Berarti doa ngarannya hanya minta tah.
Sekalipun nyata bini seorang kada apa-apa, insya Allah tuh boleh benar. Orang yang ditakuti membesarkannya, apalagi orang nang lain kada ada takut lawan kita. Oh ini haibah nih, haibah tuh pengaruh wibawa. Jadi orang tuh nah ditakutan nih, ternyata orang nang ditakutan itu takut lawan seorang, itu namanya haibah namanya. Jadi bagus banget pengelah ya azim ya azim ya azim ya azim ya azim ya azim dibaca 12 kali, nggih tiupakan ke tangan, pusotakan ke kepala, ke awak sampai ke batis, nggih insya Allah orang sabarataan melihat kita besar, melihat kita berwibawa, melihat kita berpengaruh. Ini bagus banget nang membaca nih nang guru, bos, polisi, ya kah? Itu tak bagus supaya apa ya? Supaya lebih itu haibahnya tuh. Madah kada soal nakutin, cuma orang takutan tuh lah. Kita tuh melihat kayak guru tuh, coba lihat guru tuh kada pernah menakutani kita. Cuma ketika kita di hadapan guru, apalagi tes membaca, masa Allah, kalal musanipi, ada kalal musanipu, ada hilang piil pail, saking nang anunya tuh huru hara kiamat kata kada tahu juga. Bari ulun ingat banget, bari ada kawan dulu tes lawan guru di kita di sekolahan, dibacanya babul buyuu. Pokoknya berceramah kam sidin, kada menjagai lagi sidin. Ikam nih sidin tamat sekolah, sama inilah bacaan kayak apa kena ke masyarakat. Itu jadi apa buyuu sidin? Atau mudah ilaih lah babul buyui ya kalau. Itu kan bah kada gampangan tuh haibah. Guru kada dapang menakutani. Cuma haibahnya itu, haibah guru, barangkali guru tuh takut kepada Allah. Ketika seorang hamba takut kepada Allah, maka orang lain pun takut kainya. Hatta singa di kitab tuh kalau hatta singa ya nang Abu Yazid Al-Bastami, kalau di kitab Nuzhah tuh ada seorang guru dengan murid. Gurunya ini mengisahkan keistimewaan Abu Yazid Al-Bastami. Kemudian ujar si murid, masih hidup lah sidin, masih hidup, cuma di hutan. Sidin mahalwat, sidin mauzlah, sidin berjauh dari manusia, sidin tahanus, sidin spesial beribadah lawan Tuhan. Kita bolehlah guru berilang, je guru, ayo aku los banget kada berdapat juga. Lalu berilang silaturahmi ke hutan, mendatangi pondoknya Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Bastami. Ketika itu ada bini sidin, cuma liwat dalam rumah, ujar sidin kada usah diilangi, sidin bapasan, jangan ilangi aku, bulikan je buni kam. Rupanya hati ini sangkal, kada berdapat nih nah sangkal, kan datang jauh-jauh kada berdapat. Sidin ke hutan, sidin cari kayu. Lalu dihadanginya, ketahuan je bakas jalan tuh lah, dihadangi di muhara tuh. Lalu keluar Abu Yazid Al-Bastami dari hutan menuju ke rumah, ternyata sidin betunggangan singa. Singa ditunggang, kada kuda kada, singa ditunggang. Kayu di hadapan, ulah cacatok burit singa ular tuh diulah tali. Kilip-kilip, kalau kita cobaan patoknya tuh bang, singa ada saat ditunggang-tunggang, inya narekam kita. Lalu di hadapan nang guru lawan murid tuh rabah si murid, kalimpatan takutan, kalimpatan haibah tuh rabah di kitab itu mati, rupanya jantung pacul. Lalu si sidin berucap, ujar Abu Yazid Al-Bastami, wahai seorang guru, didik muridmu dengan jalal. Didik muridmu dengan jalal. Jadi jalal itu artinya nang disiplin tuh lah, nang kayak lakon kayak abri. Rupanya punya kemahiran dididik itu nang lakon kayak itu tuh lah. Jadi ketika ada haibah,
jantungnya sudah kuat. Jantungnya kuat. Jadi bu untungnya dengarakan lona hadir, seandainya pian bisi abah atau mama sidin di rumah tuh ba mamai aja. Ya kah ba padahan aja, ba taguran aja. Kalau bahasa kita sarik aja. Anu bu untungnya itu sebenarnya bagus menguatkan jantung kita. Itu wujudan tak. Jadi ketika dibully orang di sekolahan, di asrama, di pesantren, atau di sekolahan, senyum, sudah latihan di rumah. Bujur tuh. Punya mahir disayang, mahir dibanja, lalu ke sekolahan, ada orang menyambat bungol, ya nang bully ke rumah gila tak? Kada mampunya anunya jiwanya, jantungnya, nya mahir jamal, lalu datang jalal. Mahir dingin, datang panas, ya nang pacah cangkir tak. Paham ya pandirolan? Jadi bagus saja buntungnya tak. Bagus saja. Cuma biasanya disuruhlah umpama Abu Bakarnya Abah, Mama Umar. Munya Mama jadi Abu Bakar, Abah Umar. Cuma jangan juga karas berdua. Saya kong penyarikan, ya nang anak bemalam ke rumah peninian tuh ya tata. Gitu tak. Beangkot inya lipat baju, lipat tapih, lipat salawar, hendak beangkot pada rumah. Pas hari hujan labat, benaung aja di bawah jendela rumah. Kada ada bisi pelatar. Marah sebab hujan, jadi kuitan bekiau di muhara jendela. Naik hujan. Kena garing anak kabur nih berucap nang anak biasa aja mai di kampung orang kayak ini jar kampung orang jar kampung saurang artinya latihan dulu artinya di kampung orang sakit tuh kan wajar tuh kan ada bakal aja anak tuh biasa aja kayak ini jar artinya sakit tuh wajar gitu nah jadi itu sama itu jadi punya ada guru di sekolahan tuh lah kada boleh manero. Ya kalau tadiri maunya ada sama itu bagus aja, cuma jangan seberitaan. Cuma maunya ada kayak itu bagus aja. Yang bagus aja ada Umar, ada Abu Bakar, ada Jalal, ada Jamal. Itulah kamal. Jadi kamal itu sempurna. Sempurna itu apabila ada Jalal, ada. Nah itu sempurna. Maunya lama betarusan. Nah, jangan salah paham. Ada bagus, karas terus. Nali bisa lawar. Nah, salah jur tak? Itu jur juga. Jadi yang bagus itulah bahanu jalal, bahanu jamal, sama dua laki bini mendidik anak sama itu. Ya kalau buntunglah darbul walid lil walad kal matar lin nabat. Memukulnya orang tua cuma memukul mendidik, bukan memukul menyakiti, ya kah? Darbul walid li bukan ala lil walad, memukulnya orang tua mendidik anak itu kalmatar lin nabat, seperti hujan untuk tumbuh-tumbuhan. Nah ya nang berucap jakanya kada arwah mama kan penyarikan memadahi itu ini kada kayak ini bebejaan. Bahari sidin kambing hitam kada senang kita miring ke abah sudah sidin kadeda mama nang diganang hanyar sadar pada sidin to perannya luar biasa. Nasi itu jadi masak gara-gara api kada masak nasi. Mudahan paham. Nah selain itu untunglah jadi haibah itu harus ya azim ya azim ya azim ya azim. Untuk punya perlu sehari habis juhur baca satu mata yang bajur tontong Mbak Amin, tontong Mbak Dia, ya azim 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 ya azim. Nah itu kayaknya pulang sembahyang juhur, asar, maghrib, isya atau saben subuh aja kada jadi masalah, bolehlah kita membaca asma Allah ya azim, wahai orang maha besar. Mudahan kita dipandang orang besar. Nah dipandang orang besar itu namanya haibah namanya. Karena punya ada haibah pandir kita masen.
sekalipun orang itu karhan terpaksa, orang inggih pun orang sami'na wa ata'na, karena kita pandir kita masin haibah tuh ada. Nah, jadi perlu juga itu tuh lah perlu juga. Di antara guru-guru, lu ingat lagi waktu di pondok almarhum Ustadz Ka'abrar, itu haibahnya luar biasa. Sidin kamunya lalu pondokan tuh kayak siput dipais pulang. Munya ada di musala tuh berabahan, sidin lalu pinggir musala aja menggerak kadanya. Munya sidin nang berabah tuh bangun. Mata ulun seorang menyaksikan haibahnya tuh. Kada pernah sidin menakutani orang, memamai orang. Enggak. Sidin baikan ya. Cuma apalah di hati kita tuh lah model kayak Nabi kita Muhammad. Bukan ketika memandang, perjalanan syahrun 1 bulan. Mengapa disebut 1 bulan? Memang Jazirah Arab, Mekah itu di tengah, Madinah itu umpama di tengah, karena inya Hijaz. Hijaz itu hizab, dinding perbatasan antara selatan dengan utara. Hijaz itu ada 3, Mekah, Hijaz, Taif, Hijaz, Madinah, Hijaz. Hijaz dimana hijab, dinding perbatasan antara selatan tuh Yaman, Arab Yaman dengan Syam, Baitul Maqdis. Jadi dari Mekah, bukan dardir, kisah Isra Mi'raj, orang musafir beunta ke Syam itu perjalanan 1 bulan. Adapun ke Yaman sama perjalanan 1 bulan. Berarti kan Mekah itu di tengah-tengah Jazirah Arab. Jadi Nabi kita hadis itu kan disebut 1 bulan. 1 per bulan hendak berdapat lawan Nabi, cuma hendak memusuhin hati itu hidup takutan. Ini punya tinju tuh menurut saya punya mau orang takutan beruntungnya orang tuh bisa kalah tak biar awak genal orangnya. Oleh karena itu kan termasuk nang ditakutani di itu tuh. Misalnya nang sombong tuh kalah sekalinya. Itu bisa juga itu tuh. Memang tujuan kan hendak mempengaruhi mental, menakut-nakutani. Cuma nang ditakutani kada takutan. Soalnya nang menakutani itu kalah. Nah, cuma itu kan teknik juga tuh. Jadi punya orang tuh ciut, takutan, nah itu bisa kalah tak? Bisa kalah. Jadi Nabi Muhammad tuh luar biasa. Guru-guru kita tuh luar biasa. Nang kuncinya nang nyata dulu mereka takut dengan Allah. Ketika mereka takut dengan Allah, maka hamba-hamba takut dengan inya. Ketika hamba itu membesarkan Allah, maka orang lain pun membesarkan inya. Hatta musuhinya. Jadi kuncinya ke Tuhan. Hanya buliknya ke hamba. Mudahan kita cinta Allah, maka orang lain cinta ke kita. Mudahan kita membesarkan Allah, maka orang lain membesarkan kita. Ya kan? Mudahan kita takut Allah, maka orang lain pun takut ke kita. Bahkan ada salah satu ulama, ujar ulama, aku menilai diriku, aku ada dosa lawan Allah, ada salah lawan Allah, ada maksiat dengan Allah, aku maiti anak biniku maksiat ke aku. Anak biniku tuh disuruh sembahyang, disuruh puasa, disuruh belajar, inya mahwal kita, inya melawan ke kita, membangkang ke kita, tiring ke kita adalah mahwal Tuhan. Jadi jazaul isyan tuh isyan. Jadi kuncinya tuh diri kita ke Tuhan. Baguskan hubungan kita dengan Allah, maka Allah pasti membaguskan hubungan kita dengan hambanya Allah. Jadi kuncinya Allah. Apa aja kuncinya Allah. Cintai Allah, orang lain cinta ke kita. Takuti Allah, orang lain insya Allah takut ke kita. Besarkan Allah, orang lain insya Allah membesarkan kita. Hatta musuh kita. Sama itu. Jadi jangan cari pengaruh itu ke makhluk. Cari pengaruh itu ke Allah. Kayak apa caranya? Ya azim. Kan ke Allah tuh. Menyebut nama Allah ya azim dah 12 kali. Sama itu beruntunglah. Adapun ditiup itu sekadar kaifiat tapaulan. Artinya mudahan sifat azamah itu tajalli ke diri kita. Nah, sama itu. Lalu kisah bertiup itu ruqyahnya, terapinya, kaifiyahnya, bacaannya ada, kaifiyahnya ada. Nah, kemudian pulang sambungannya.
Dan barang siapa yang sakit, nih garing pulang. Barang siapa yang sakit, garing, lalu inya berzikir, ya azim, ya azim, ya azim, ya azim, berapa? 1020 kali. Nah, ini terpanjang sedikit. 1000 tuh lumayan. Ya Allah, kita 100 ini merasa banyak, bagian apa ngulir. Ada tuh bujar. Orang kulir tuh untungnya nang ringan gini beret. Punya orang rajin, berat pun ringan. Jadi sebenarnya berat ringan tuh tergantung hati kita. Bukan terkadang sesuatu yang digawi itu ada. Kitanya biar diambil kipas, nak ambilakan pam kipas. Anu kulir mah berat tuh, pada kipas tuh ringan. Pada kipas ringan. Nak angkatakan pam samin tuh 2 buteng. Inggih mak, diangkatnya samin. Nang ianya hatinya punya nasyat, hatinya punya senang, nang berat tuh ringan. Nah, ditetelah sama 1020 tuh orang pak ibadah, orang abid ikit nyepang jer. Anak labih kah? Pintu kalau kita kawak aja selain 1000 anak mengurangi aja hidup. Duit anak banyak, amalan anak seikit. Maksiat cangkal, surga anak berdaus. Bini anak bungas, jujuran anak murah. Nah, kesinggung udah. Dintola. Orangnya hendak alim. Jurumiyah ada tahapali. Nah, singgung pulang. Dinta kita nih terkadang lucu ya Allah. Hidup ini jangan itihi sama dengan, itihi di belakang sebedengan tenah. Kali bagi tambah kurang. Kiat-kiat sukses, jangan mah itihi suksesnya. Inta perjalanannya jangan sama dengannya, sebendengannya siapa kada hendak itu itihi sebelum sama dengan hendaklah lapah juga lah ya. Nah hendaklah punya hendak kan ridho bisa ridho bima yatawalladu minhu. Yang bertulisan di muka abri di Banjarbaru harus di Ulin sana tuh masuk abri itu ada tulisannya punya ragu-ragu baik kembali ya. Jadi punya hendak jadi abri kada tahan ujian ini ujian itu baik bulik itu tak bulik inang sedin tuh kada jadi abri itu kenapa disuruh betimbai mulu truknya jalan aku aja kada biar jadi security gen jalan asalnya sedin tempat abri sawat jadi cocok itu artinya punya ragu-ragu baik ke Bali karena jadi abri ini latihannya luar biasa sama ya masuk pesantren. So pesantren itu jangan nyaman-nyaman jadi kisahkan nang sakit-sakitnya untungnya di pesantren itu tak bisa kuitan di pesantren itu bela 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 punya sudah mendengar inya kuat tuh punya mau kisah nang rame-ramenya ternyata di jalannya sakit ina ampih tak kada tuh bujur tak jadi sama itu tak jadi pahitnya nang dikisahkan nang pahitnya diapak aja kita nah gitu tak itu ujian ngarannya. Nah kemudian mulang sambungannya nih, insya Allah disembuhkan daripada sakitnya, gitu. Allah sembuhkan. Wallahu alam, memang ada di antara ulun di rumah tuh banyak diisi buku kesehatan, ada Tibbun Nabawi, ada buku ulun ke apa namanya ke Gramedia kah? Ke toko buku ke itu ke Gramedia atau ke toko buku atau perpustakaan ulun yang senang itu 2 buting umum tuh satu ilmu psikologi ilmu jiwa ulun senang membaca ilmu psikolog itu senang gitu tak masalah akal lah masalah mantik lah toh yang kedua yang ulun senangi kesehatan kedokteran gitu tak anu ini ulun senang tak nya ada juga kawan tuh dibawa ke Gramedia tak nang dilihatnya tuh buku kisah ya kalau itu nang dibuka-bukanya kisah Naruto udah ente singgong apalagi tuh gitu jadi dibacai ya kalau ya ulun senang itu tah nah jadi ulun lihat di sana ternyata obat kita minum obat tuh nah itu sebenarnya obat itu di samping itu sebenarnya obat itu maulah sugesti
hati kita yakin, hati kita gembira, hati kita percaya, artinya sehat, sembuh, lalu sehat, lalu sembuh. Jadi sebenarnya maulah sugesti, maulah keyakinan, lalu timbul imun, hati ini senang, hati ini gembira. Cocok sunat orang gering tuh diilangi. Ketika diilangi, apalagi yang mengilangi kekasihnya. Hanyar parkir, menjingok di atas, pacul impos. Sehat. Jadi luar biasa Jadi nang iyanya di sini nah, min qalbi juga, min qalbi. Min qalbi juga untungnya dari hati. Rupanya orang yang membaca ya azim ya azim itu Allah limparkan di hatinya kegembiraan, kebesaran hati, bukan ciut hati, bukan hilang semangat hidup, hilang aku mati genjer. Nah, itu hilang semangat. Kadeda kebesaran hati itu kadeda. Jadi ketika imun turun, apalagi iman turun, itu tuh orang mana hajat tuh. Coba pian lihatlah di dalam kitab Kifayatul Azkiya, orang yang ketujuh sembahyang tahajud, inggih itu menghilangkan 70 penyakit. Padahal besuntik kada, beurut kada, minum obat kada, herbal kada. Dengan terapi sembahyang tahajud menghilangkan penyakit. Oh, ternyata ada riwayat lain, orang yang malamnya bangun malam beribadah salat tahajud, siangnya gembira. Gembira itu yang menghilangkan penyakit. Oleh karena itu kan dokter itu diantara hal dokter harus menyenangkan hati apa? Hati pasien kan katanya. Yang itulah. Oh, ada apa-apa, penyakit ikam nih banyak sudah, alhamdulillah sembuh aja. Jadi ada semangat. Kan udah boleh dokter seminggu lagi mati ya. Udah boleh itu dokter, udah boleh tak? Udah boleh tak? Itu makin ya, bukan seminggu 3 hari mati langsung. Orang kehilangan semangat, kehilangan kegembiraan hati. Ulun hanya paham mengapa saben subuh di rumah sakit itu ditimbai surat kabar. Ya kah? Karena datang bebuhan yang tukang bersih lantai itu nah, karena diunjuknya surat kabar. Mengapa ada surat kabar? Supaya membaca paloy. Banjar mesin pos. Ada kalau paloy dihiga. Nah, itu ketika membaca aja. Orang garing tuh punya mau tertawa panjang ya umur. Asal tertawa lah. Karena mati kenapa itu tertawa? Itu nang kada lagi itu ada TV kan, ada TV kalau tah ke TV itu mengapa ada TV, ada surat kabar, mengapa kita mengilangi orang garing itu sebenarnya maulah idharus surur. Jadi sebenarnya sama, bangun malam baca Quran buntung sama buntung, baca Quran tuh masya Allah. Ada orang tuh diponis dokter saraf terjepit, inggih hampir-hampir kada kau berdiri di kursi roda aja, lalu sidin tuh pasrah itu dah kalau kahilir berobat. Cuma sidin setiap hari membaca Quran tuh sampai 3-5 juz, kena hatam. Wayah ini bu untungnya kawa berjalan panjang umur, ada orangnya kada usah dicari. Ampun diri yang berkisah ke ulun, rupanya pikiraatil Quran itu sururun. Di dalam membaca Quran itu ada kegembiraan hati. Nang orang lain kada kawa merasakan, inya merasakan. Itu ada nya hati itu punya sanang, kumpaan jantung, ya kah? Itu bagusnya. Udahan kita nih selalu gembira. Kayak apa? Ini bawa hadir ke majelis ilmu. Ulun yakin orang yang hadir ke majelis ilmu ada kegembiraan nang kada dirasa nang orang kada hadir. Ulun yakin sekalipun pian pengajian ini kada paham. Aku di mulai awal kada paham jer. Apakah kisah guru tadi? Cuma ada kegembiraan tersendiri. Nang nyata waktu belajar itu rasa tenang. Apalagi mau betunduk, tenang banget. Nah, itu dasar waja'alna naumakum subatan gitu ta. Ya, bisa dujur ta. Subata itu kan
rahatan, istirahatan, yaumus sabti, hari libur. Karena kan orang umatnya Nabi Musa punya hari Sabtu tidak boleh cari iwak, kada boleh begawi, spesial ibadah kepada Allah, rahatul kalbi warahatul badani, jangan begawi, hati ke Tuhan. Diintut tuh hari Sabtu, sabti namanya, yaumus sabti. Waja'alna naumakum subata. Subata itu artinya rahah, istirahat. Siapa kada senang istirahat? Pinta. Tahu nih yang pelajar-pelajar, hari apa yang paling disenangi? Pasti libur. Tuh gin, libur anak 2 hari Asura ajar Muharram. Anak Senayan pulang libur. Ahad aja sudah libur. Senayan kayak apa ajar? Masyaallah. Alih juga pondokan minta dudi ini. Anak 2 hari nya jalan sehari aja kita. Yang pondok lain 2 hari silahkan. Ya kita sehari aja. Lah sayangnya ya kalau sayang kan kalau kita kan sayangnya kan tahun tuh murid gitu. Payahnya so kok belajar dan pulang gitu. Dinto tuh diangar tuh sakit hati belajar isok libur jam yes jar tata ada tuh makhluknya tuh. Nah sudahlah, jadi alhasil siapa yang ada penyakit, yuk semangat hati ke Tuhan, bukan ke makhluk lah. Jangan dibawa bagi kita gitar, itu gembiranya Fatamorgana, itu gembiranya anak ari. Dilihat banyu di atas aspal dicari lain, itu dusta, itu majas, ahul kizbi, itu lain. Kegembiraan hati itu ke Allah, ma'allah, bukan ma'al gitar, bukan ma'al ubat, bukan ma'al minuman, bukan kadugam, dunia gemerlap, duduk gemetar, lain itu itu bukan ma'ampihi, itu membangati. Pinta bawa sembahyang, bawa baca Quran, bawa tahajud, bawa ya azim, insya Allah Allah sembuhkan penyakit, Allah sembuhkan tanpa obat, tanpa urut, tanpa operasi, tanpa kan nyaman loh tuh ya kalau operasi bayar, obat nukar ya kalau ya azim ya cuma 1.000 1.020 gitu. Quran sama buntung lah, Quran sama tahajud buntungnya, tahajud Quran, doa orang saleh, minta banyak ke orang alim gitu. Itu termasuk kegembiraan. Ada orang setiap pengaji, orang tuh jantung, orang tuh karena jantung, orang tuh setiap pengajian hadir. Tuntung pengajian sidin itu bawa botol, minta banyak, dan minta baca akan dada sebelah kiri. Setiap minggu nggih, berjalan bulan ternyata sin bekisah guru Anwur, alhamdulillah ulun jantung ulun nyaman, asanya ngalih berabah, ngalih guring, wah ini nyaman, asanya manggah berjalan apalagi naik tangga, wah ini nyaman, semalam guru umrah, bahayaan umrah kan tawaf sa'i kan jalan. Ibadah hati itu ibadah haji itu ibadah jalan. Coba pian lihat. Jadi ibadatul hajj itu ibadatul masyi. Ibadah haji itu ibadah fisik. Itu munyak jantung pasti jintut tuh alhamdulillah guru nang ianya hadir ke majelis ilmu tuh kegembiraan. Ya kah? Minum bacaan atau dibacakan guru itu kegembiraan. Kawah beribadah kegembiraan. Nang kadada sama rasanya gembira dengan kegembiraan nang berjalanan, piknik, ya kah, bagi gitaran, lain. Sekalipun gembira, al-farah farhatan. Gembira itu ada 2. Ada farhatun hakikiyah, ada farhatun majaziyah. Ad-dhahik dhahikan, tertawa itu ada 2. Ada ad-dhahik mahmud, ada ad-dhahik mazmum,
ada tetawaan nang kada bagus, ada tetawaan bagus. Jadi oleh karena itu kegembiraan pun sama. Lisaimi farhatan. Orang puasa tuh ada dua gembira, ketika inya berbuka dan ketika inya ketemu Tuhan. Berarti di dalam ibadah tuh ada kegembiraan nang tidak dirasa bagi orang nang begigitaran. Selesai. Udah hati kita selalu gembira. Hati maunya gembira, penyakit hilang. Penyakit hilang. Tanpa obat, tanpa operasi, tanpa urut, tanpa aromaterapi, tanpa ada yang diminum, tanpa ada yang dicium. Paham untung lah? Nah, gitu. Jadi kuncinya ke Allah. Nah, oleh karena itu ada bebuhan ruqyah. Ya Allah, bebuhan pananambaan, bacaan-bacaan. Itu sebenarnya ke Tuhan. Ke Tuhan itu. Itu tak. Dibacakan ayat-ayat syifa, ayat-ayat ruqyah sama itu. Dan barang siapa berzikir siang malam, ya siang iya malam, selama 1 bulan. Sebulan nih lampahnya nih. Ya azim, ya azim. Berapa? 7.000 kali. Nah, banyak nih. Aku nanya kayaknya 12 aja aku jar. 70.000. 7.000, bukan 70 leh. 7.000. Bukan 70.000. Kalau 70.000 kan jikir 7 laksa ya, kalau 7.000 aja. Jaknya tuh 7.000. 7.000 kali malam siang tak? Maka datang kepadanya pangkat yang besar dan rezeki yang besar, insya Allah ta'ala. Nah, jadi siapa-siapa nang berdagang, nang berdagang, nang berusaha, ulun tahu kita berdagang wayah ini masya Allah berat banget. Napa gerang jujulan kita tuh sama lawan jujuran orang banyak. Ya kalau nang berjualan banyak nang bertukar. Saikit berdagang ini persaingan ketat. Apalagi andaknya tak ke belakang tak buncu. Munya kada bisa marketingnya kada datang orang. Kada pintar marketingnya kada datang orang. Kan itu tuh untungnya. Nang wah ini banyak orang yang di kampung hijrah keluar kampung. Apa di kampung sakit usaha? Sakit usaha. Ya Allah, ayo baca ya azim ya azim ya azim. Ya Allah, menjaga pintu 2 jam dah. Sabuting pintu dia dah mencucuk orang. Puasaan kok. Orang liwat teh. Jangan singgah miringin kada. Ayo sambil di muka pintu tuh ya azim 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 ya azim. 70 kali 7.000 kali sebulan melampahkan, insya Allah Allah datangkan rezeki nang ganal sebagaimana kita menyebut Allah maha besar. Maka rezeki kita besar, nang berpangkat-pangkatnya besar, nang mencari rezekinya besar. Inta rezeki besar berarti sugih mah jangan. Ya kalau untunglah udah murah rezeki. Udah disugihakan kita tak emang berduit juga nggak ada berduit ya kalau buntang sekalipun kita di dunia ini pulang senyaman-nyaman tetap baik ada nyaman karena an-nikmat fid dunia syaibah wa nikmat fil akhirat khalisah. Nikmat di dunia ini bercampur. Coba sama ini diisi rumah kada belistrik kadap ya kalah, apalagi penyakit asma, cocok di rumah sakit tuh kada mau pajah listrik di rumah sakit tuh, cari tempat nang kada mau pajah rumah sakit, apalagi selain rumah sakit, mall, hafal, ketahuan, dia tumul ketahuan. Mall, cobaan kena hilang oksigen orang, mati orang. Rumah sakit itu juga ratan operasi aja. Pas
salah gunting bahaya kita tak udah tahu pajahnya. Nah dinta kada belistrik pajah masang listrik duitnya. Jadi dunia itu kadada ada tuh sama, kadada dunia malapahe, ada dunia malapahe. Bagus ada mah, kan itu artinya. Kada bakandaraan lipak-lipak di jalan, cikot-cikot ku sebida, cikot. Ada tak parah lagi, duit jan, minta ganti sebida. Han diisi kendaraan, minyaknya, bannya, pajaknya, SIM-nya, STNK-nya, pikirkan seberataan, duit tak, minyak, ban, uli, ya kalau buntang, SIM, STNK, maulah ada duit keluar, jadi dunia itu ada malapahani, kadada pun malapahani. Berarti saya nyaman-nyaman di dunia pasti bercampur. Nyaman makan, nyaman minum, sakit parut mah aja. Nah, sakit parut. Jadi nikmat di dunia syaibah. Nah, nang kada malapahi kina negeri akhiratnya sang haja juga kan. Dunia ini darul bala, dunia darul bala. Mengapa jadi Tuhan sang haja? Supaya manusia ini ingat akhirat. Ingat akhirat. Mengapa Quran tuh sering kisah surga, kisah air, kisah kebun? Karena di Arab sana itu padang pasir, ngalih cari banyu, ngalih cari kebun. Di Madinah oke, di Mekah tanah batu. Lalu Al-Quran tuh menggambar-gambarkan kepada orang kafir Arab akan kisah surga supaya orang Arab tuh kacar masuk Islam, kacar masuk surga itu, lalu masuk Islam. Karena Islamlah yang menghantarkan ke surga. Sama itu kan bentang. Pintu juga dunia ini sakit, nyaman tuh akhirat. Sang haja Tuhan menyakitakan dunia supaya manusia ini utak ke akhirat. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Halakal hikmah wa tawa alaiha ilmah. Tuhan tuh maha alim. Allah tuh alimun hakim. Allah itu bijak, apa aja gawiannya pasti karena dengan ilmunya dan pasti bagus dengan hikmahnya. Pak, dengan hikmahnya. Ya kalau sekalipun bala tetap di dalam bala itu nikmat, pil bala nikmat, pil jalal jamal, pinar nur. Kada mau nyak sama itu. Nah kemudian pulang sambungannya nah itu buntunglah. Jadi alhasil orang yang mengatai azim 12 kali itu menjadikan dirinya haibah, pengaruh. Bagus banget guru, bos, pemimpin supaya berpengaruh. Jangan sampai kayak kucing hilang sesingot dikapungi oleh tikus. Adalah kucing takutan di tikus. Ada Doraemon. Doraemon itu kan kucing kan. Punya ada tikus buka Doraemon. Berarti ada jababul istisna. Rupanya hilang pengaruh. Itu padahal orangnya sakti lah, banyak diisi kantong ajaib. Cuma ngaranya gini kemos kisah mustahil. Itu punya kada mustahil tuh kada kemos ngarannya. Nah, itu satu. Yang kedua malam ini 1020. Apa gerang? Siapa gering insya Allah sembuh. Siapa garing bisi penyakit insya Allah sembuh. Ya azim, ya azim, ya azim, ya azim. Kemudian orang yang berusaha, orang yang berdagang supaya nang rezekinya banyak, baca ya azim 7.000 kali. Artinya mudah-mudahan ini kawa ma'amalakan. Dintanya sang hajat Tuhan dia manusia ini pasti berhajat. Ketika berhajat lalu cari Allah. Kullu hadisin mubtakirun ila muhdisin. Setiap orang baharu pasti berhajat kepada orang yang memperbaharui. Innamal muhdis wa huwallahu ta'ala. Hanya saja yang muhdis itu adalah Allah Ta'ala. Ketika kita garing kita ingat dokter. Ketika awak ringkutan ingat tukang
urut. Ya kalau bontang, ketika lapar ingat makanan, ketika haus ingat. Itu juga mengapa dunia ini ada bala, mengapa kita garing, mengapa rezeki sedikit, mengapa orang kada menghormati kita, supaya kita ya azim ya azim, supaya kita ya azim ya azim, supaya kita dekat Allah, supaya kita dekat Allah. Jadi bala itu ke apa itu, seperti tongkat, seperti penanjak, seperti cambuk, menghalau hadangan, menghalau sapi, menghalau kambing, menghalau itik. Si tongkat ini nih. Jadi sebenarnya bala itu hikmahnya supaya kita dekat dengan Allah. Pian coba rasalah, mudahan umrah haji. Mudahan umrah haji. Naik pesawat 9 jam nih, umpamalah 9 jam nih dari Jakarta ke Jeddah umpama. Nggih, naik pesawat, ternyata entah daerah mana pesawat kita begoyang. Nah, dintu ya nang bebuhan pelot anu kembali ke tempat, anu kencangkan sabuk pengaman. Kita berada di dalam cuaca ekstrim, cuaca buruk. Wow, dikang nang bidadari jar apa ngarannya ta? Permugari tersalah sambat kok. Yang permugari itu aja duduk juga nang moh gitu kan. Apa dintu nah dintu dasar dintu. Kaya. Waktu makan gin ampih makan kan rasa kada nyaman, makan tuh hilang lezat, hilang selera. Keingatan gugur. Jadi nasi itu dilipat, padahal waktu berbagi itu dilipat nasi itu rasa kada enak makan ratan begoyang tuh, ya kah? Napa pun tajud Yasin kan? Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi ketika begoyang ingat Allah, ampih begoyang. Nah, mengucak TV di pesawat, cari kemos, cari musik, cari film, cari diingat lagi. Jadi terkadang manusia tuh ketika dia amani jauh lawan Allah, ketika disakiti maka dekat dengan Allah. Itu tuh para nabi, para rasul pasti di titik nang kada aman. Nabi Musa sangkaan sako sudah lapang dah, ke Fir'aun mati. Ndak. Napa gerang? Karun. Ya kala nang dihadapi Jababirah, nang dihadapi semalam Fir'aun lawan Haman. Kreda Nabi Muhammad sama. Sako hijrah dari Makkah ke Madinah, jauh dari Abu Jahal, jauh daripada Abu Sufyan, jauh daripada Abu Lahab. Abu siapa lagi? Abu Abu Bakar beriman. Nah, pindah ke Madinah, amankah? Amankah? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, Ahlul Kitab, Yahsudun Nas, yang hiri dengkil Nabi kita Muhammad, memarang maya, meracuni Yahudi itu. Amankah? Tidak aman. Tidak aman. Aman? Tidak aman. Cuma sengaja mengapa para nabi, para wali diletakkan sesuatu yang tidak aman, supaya wali nabi itu jangan jauh lawan Tuhan. Itu kam, itu tuh. Kalau kita tuh itu bang, kita ini berpikiran yang penting sehat, yang penting berduit, sekalipun kada taat, kada tahu itu istidrat. Paham? Dilanjur. Itik sapi behimat diberi makane, cuma ujung-ujungnya disembelih. Nauzubillah min jalik. Semakin tinggi, semakin banyak rezeki, semakin berpangkat. Ya kalau kayaknya ujung-ujungnya sudah tinggi hanya dihempas. Gugur di tingkat tinggi, lain rasanya lawan tingkat rendah. Ya kalau lain. Jadi sama itu tuh buntung lain dilihatakan, rezekinya tambah, pangkatnya tambah. Jadi sama itu tuh buntung lain dilihatakan, rezekinya tambah, pangkatnya tambah. Maksiat lawan Tuhan bertambah. Itu istidrak, hadani guburnya. Itu guburnya lebih sakit pada radar. Nah, kita tuh istidrak itu sama itu kan. Nah, kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Ghafur. Masa dia akan datang nanti kita memanggil nama Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur lah, bukan Al-Ghaffar, bukan Al-Ghafir.
Ada 3 kalimat yang itu berbeda sekalipun makna sama. Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Setelah yang akan datang insya Allah perbedaan di tentang 3. Mudah sehat, panjang umur, kurang rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh-salehah, dan paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jaga sembahyang 5 waktu, jangan ada hutang lawan hamba-Nya Allah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa firana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa firana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa firana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi'urmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudahan untuk dunia